Shalom Pak Daud. Shalom Pak Daud. Shalom Jonas. Haleluya. Lagi pelayanan keluar kota, Pak? Tidak, di rumah. Oh. Ini restoran ayam goreng peli baru buka nih Jonas. Oh, haleluya. Nanti kita atur kembali ya. Siap Pak Daud. Ya Pak Daud. Gimana perkembangannya Jonas? Mungkin sebelum kita memulai, Pak pimpin dalam doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awak saya pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Ya Pak Daud. Gimana Jonas? Ya, malam hari ini kita akan membahas apa Pak? Ini Jonas, kan saya ngomong Jonas, BI rate bunga, akan naik kan Jonas, bunga Ya. bank. Ya. Nah, pokoknya akhir tahun ini 5% Jonas. Iya Pak. Kira-kira itu. Kira-kira berapa Jonas? 5% Pak. Kira-kira. Ya. Nah, kalau di bawah ya bawa dikit lah. Nah, Ya. tahun depan Jonas itu bisa terjadi 6-7% Jonas. BI rate-nya Jonas. BI rate-nya. Ya, coba Jonas, maka saya memberitahu sejak tahun 2020 supaya yang punya utang segera dilunasin. Ya, amin Pak. Sedangkan yang punya utang jangan nambah utang kalau belum bisa bayar. Ya. Karena tahun depan ini terjadi inflasi, setelah itu bunga bank naik, pajak sudah naik tahun ini, Iya Pak. UMR naik, semua akan bertemu di tahun depan Jonas. Waduh. Termasuk tahun politik, geostrategis, geopolitik Jonas. Ya, termasuk Jadi pilpres Pak semua ya. akan terkumpul di berapa Jonas? Tahun depan Pak. Iya. Makanya saya memberitahu supaya semua siap-siap aja Jonas. Ya. Itu mungkin pernah yang disampaikan Pak Presiden Pak ya. Pernah mengatakan bahwa gelap itu mungkin Pak ya. Karena jadi satu tahun Petang depan. dedet Jonas. Tapi ingat, dalam petang dedet karena doa kita dan doa jadi Pak Presiden dan doa seluruh umat beragama di Indonesia, tahun depan pasti setitik terang. Amin. Tahun depan apa Jonas? Setitik terang Pak. Karena kita didukung dengan ketahanan pangan Jonas. Iya. Ini sementara waktu tempat Teveli buka ayam gorengnya dibuka jam 4 ke atas Jonas, 4 sore. Oh, 4 sore ke atas Pak ya. Nanti setelah itu baru normal. Karena kan baru di training semua Jonas. Oke, wah, luar biasa Pak ya. Nanti kita bikin acara lagi. Siap Pak Daud. Iya. Gimana perkembangannya semua Jonas? Ya, semua masih aman-aman saja Pak. Kenapa semua yang punya utang saya suruh lunasin? Coba Jonas pikirkan supaya Jonas mengerti ya. Iya Pak. Pajak PPN 11%, ya, betul? Betul. Kalau utang bank, kalau bunganya ini sampai BI rate-nya itu 6-7, ya, bisa terjadi bunga bank debitur bisa 12-13 akhir tahun depan Jonas. Ya. Bisa terjadi Jonas. Ini kan analisa saya. Analisa apa, pribadi Jonas? ya, ini bukan karena Pak Daud dapat sesuatu penglihatan atau apa ya Pak Anapi. Analisa pribadi bukan Pak ya. Bukan Tuhan. Ya, bukan. jadi supaya tidak salah tangkap ini. Ya. Ya ini analisa pribadi. Ya coba Jonas ya, pajak PPN 11%. Ya.
Selain itu ada namanya pajak penghasilan. Ya. Yang penghasilan 60 juta 5%. Betul, Jonas? Iya, Pak. Penghasilan di atas 60 juta per tahun, Jonas. Ya. Nah, bahkan yang penghasilan di atas 5 miliar 35%. Waduh. Nah, kalau ada utang bank, Jonas, Mm-mm. ada PPN 11%, masih ada pajak penghasilan. Setelah itu ada lagi, Jonas. Kalau utang bank, nah, debitur, kalau BI rate-nya sampai 5, saya itu naik 6 tahun depan, akhir tahun, itu 6%. Berarti Analisa saya, Jonas, tahun depan, ya. itu berapa persen, Jonas? 6%. 6% atau 7%. Ya. Nah, otomatis debitur nerima kalau bunga BI rate naik, maka kita berdoa supaya Indonesia ditolong Tuhan tahun depan, Jonas. Ya, Pak. Supaya apa, Jonas? Ditolong Tuhan, Pak. Tahun depan ditolong apa? Tahun depan ditolong Tuhan. Karena apa? Titik terang datang. Karena apa, Jonas? Ekonomi bergerak. Karena apa, Jonas? Kalau debitur otomatis kira-kira 11-12%. Ya. Itu akhir tahun depan, Jonas. Iya, Pak. Nah, sekarang PPN 11%. Saya itu pajak penghasilan berapa? Nah, setelah itu, Jonas, Iya, Pak. masih utang bank. Nah, 12 atau 13% akhir tahun depan ya, tahun depan ini analisa saya. Ya. Debitur itu ya. Kalau yang hutang ya, Jonas ya. Ya, Pak. Kan kalau sekarang kan ada 9%, 7% ya, Jonas ya. Iya, Pak. Wah, berarti setahun banyak dong, Pak. Ya, bayangin. Bisa enggak dalam 1 tahun bisa untung bersih 10%? Susah, Pak. Kalau ada hutang bank, debitur. Iya, nggak bisa, nggak mungkin. Peteng dedet toh, Pak. Nah, tapi ingat, kita ini bangsa Indonesia diberi kekuatan Tuhan, hal seperti itu bisa dijalanin. Amin. Amin. Mujizat terjadi, 5 roti 2 ikan, Jonas. Amin. Nah, bayangin, Jonas. Ya, pajak PPN 11%. Ya. Utang debitur. Kedua, apalagi, Jonas? Utang debitur. Pajak penghasilan. Dan pajak kita tidak bisa lari, Jonas. Karena apa? NIK jadi NPWP. Itu mulai tahun depan 2023-2024 ya, Jonas ya. Akan terkoneksi dengan NIK. Wah, yang ngumpet-ngumpet pajak mumat, Jonas. Jadi harus bertobat, Pak ya. Iya, bayangin. Betul, Jonas? Iya, Pak. Berat nggak, Jonas? Ya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia utang bank, tidak bisa menggerakkan bisnisnya dengan baik, ya. Tahun depan, Jonas, gimana? Bisa enggak bisnis untung 10% bersih dalam 1 tahun? Nah, itu loh, Jonas. Itu jadi PR-nya, makanya Pak, tahun depan kita semua berdoa. Iya, Pak. Apa, Jonas? Tahun berdoa dari sekarang, Pak, persiapan. Minta tolong Tuhan. Dan ingat, UMR naik juga, inflasi, pilpres, semua geopolitik, geostrategis, semua terfokus ke situ semua, Jonas, tahun depan. Maka tahun depan disebut resesi ekonomi, Jonas. Iya. Tapi hal ini sudah saya beritahu sejak tahun 2020, Jonas. Iya, sebelum Pak. ribut-ribut. Ya. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Jadi 2020 pada sudah mengatakan hal seperti ini. Itu makanya kemarin ada yang ngatain saya macam-macam. Dia harus lihat Zoom kita yang 2020, Jonas. Zoom saya sama Michael Gunawan. Itu 2020 saya sudah memberitahu bahwa terjadi resesi ekonomi, tapi setitik terang datang. Tahun 2022 kita belajar normal. Tahun 2023 setitik terang datang. Artinya ekonomi mulai bergerak walaupun resesi ekonomi. Iya. Amin. Amin. Walaupun apa, Jonas? Walaupun resesi ekonomi. Jadi pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan,
tetap untuk bangsa ini terjadi, Jonas. Amin Pak Daud. Betul, Jonas? Betul Pak. Amin Pak. Hmm. Mm-mm. Pokoknya segala perkara, Jonas, kita percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Yes. Amin. Hmm? Iya Pak. Berarti kalau Gimana, begitu, Jonas? ini tanaman saya harus diperbanyak Pak ya. Buah-buahan Yes, Pak. tenang aja, Jonas. Percaya percaya pemeliharaan Tuhan, Jonas. Jual buah kan Pak. Mm-mm. Tenang aja. Iya Pak Daud. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Jonas. Amin. Amin. Iya betul Jadi Pak. tahun depan tuh dari resesi ekonomi karena tertumpu di situ semua, Jonas. Iya. UMR naik, pajak sudah naik tahun ini. Nah, setelah itu bunga bank naik, kan gitu, Jonas. Iya Pak. Jangan inflasi. Nah, ini Jonas. Nah, kalau inflasi seperti ini, kan berarti nilai uang kan turun, Jonas. Nah, itu Betul. pegang rupiah secukupnya, pegang rupiah secukupnya. Begitu ada keuntungan, berikan barang yang untuk berputar dalam bisnis, Jonas. Oh ya. Jadi Oke, saran dari Jonas. saran dari Pak Daud ya pegang rupiah secukupnya. Ya, jadi kalau sekiranya ada barang menguntungkan langsung dijual Pak ya. Bukan, kalau kita punya untung langsung beli Langsung barang ya untuk maksudnya begitu. perputaran bisnis. Ya Pak. Oke, Jonas, kita tanya jawab. Nah Pak Daud, ini sebelum tanya jawab ini ada pertanyaan Pak dari saudara kita di Amerika ini Pak. Kalau menyimpan kepala kambing di rumah itu Pak, itu kutukannya apa Pak? Ada kutukannya enggak Pak? Ya itu bisa kutuk sial, Jonas. Kutuknya kutuk sial. Tapi Pak, ya? kepala kambing yang dimantrai ditaruh di dalam tanah biasanya, Jonas. Ya betul, ditanam Pak. Oke. Oke, Oke, kita langsung, Jonas. Baik, kita langsung tanya jawab. Leo Amarel. Ya silakan. Kalau nggak buka kamera saya lewati ya. Oke, kita lewatin. Ya, shalom Bu Osdawati. Shalom, Tanya apa Bu? Pak Daud. Ya mau tanya apa Ibu? Mau nanya apakah Pak Daud melihat masih ada kutub atau apa gitu? Udah enggak ada nih Bu, udah bebas. Amin. Kita doain ya. Iya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi ya Tuhan. Demi nama Yesus Masiah. Amin. 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 Makasih Pak Daud. Makasih Pak Jonas. Oke, lanjut Jonas. Ya, berikutnya Siska Surabaya. Silakan Bu. Ya, shalom Pak Daud. Ya, Iya, gimana? saya minta dilihatkan ruangan saya ini ada setannya atau enggak ini. Sama saya Ada, ini perempuan sering jalan baju putih, kadang berubah merah. Oh, sebelah mana ya Pak Daud? Tadi ada klebet gitu tadi saya lihat. Oh, soalnya udah didoakan kok masih ada terus gitu Pak Daud. Ini rohnya keluyuran Ibu, dari luar. Itu kiriman atau gimana ya Pak? Ada kiriman. Ini tak doa untuk pembentengan sekarang Ibu ya, supaya tidak bisa balik lagi. Oh ya. Ikuti ya. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Darah Yesus, bentengi. Bentengi. Darah Yesus, lindungi. Darah Yesus, lindungi. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari yang jahat. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bentengi tempat ini. Darah Yesus, bentengi tempat ini. Amin. Amin. Doa pembentengan nih sekarang Ibu supaya tidak balik lagi. Iya, apa ini
beberapa waktu yang lalu itu sudah diusir, tapi kok bisa balik lagi gitu ya Pak Daud ya? Setannya pengen balik terus, Oh, tapi sekarang udah nggak bisa balik. Doa adalah Yesus bentengi ya, Bu. oh iya ya. Ya udah, Oke, lanjut makasih. Jonas. Baik, berikutnya Samuel dari Malang, silakan. Oh, mukanya Kak Ika. Gimana? Mau tanya apa? Salam Pak Daud, mau tolong dilihatkan toko ini ada kuasa gelap atau tidak? Saya balik dulu ya. Ya, Ya, balik sini. Ini depannya. ini ada kayak, nah yang depan ini kayak ada kabut ini. Ada yang ngirim kuasa gelap untuk nutup ini supaya tertutup jalannya. Nggak kelihatan. Bisa tolong minta Ya, kita doa didoakan ya. supaya Ikuti. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus bentengi. Darah Yesus bentengi. Amin. Doa setiap hari itu Amin. ya. Berapa Selama lama, 2 Pak? bulan. 2 bulan. Oh, Oke, iya, lanjut iya. Jonas. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Rosi. Tanya apa, Bu? Ya, buka. Ya, shalom Pak. Hmm. Shalom Pak Daud. Ya, gimana Ibu Rosi? Saya mau nanya di rumah saya bagaimana Pak? Kadang kalau tengah malam saya bangun itu ada suka bau rokok, kadang bau bunga, kadang bau kopi. Terus usaha dari orang tua saya pun agak berkurang gitu. Oh, Apakah ini ada kuasa gelapan? ini kurang jelas ininya gambarnya di sini. Ini Ibu doa darah Sebentar, Yesus Pak. sucikan, darah Yesus bentengi. Sebab ini ininya susah sekali untuk melihat. Oh, sebentar Pak, sebentar ya. Saya ke ini dulu. Ke ruang tamu dulu Pak. Saya soalnya pakai laptop Pak. Bentar ya. Ini saya tadi pakai background, sekarang udah nggak pakai background. Sama pizza. Ini Pak, ini kalau di ruang tamu ini Pak, ini sekarang Nah, ini bau ada rokok. ada roh laki-laki ini. Oh. Ya, kita doa dulu sekarang Bu ya. Ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Darah Yesus Yesus hancurkan kutuk. hancurkan mantra. Darah Yesus Darah hancurkan Yesus mantra. hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan Darah jimat. Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus darah jahat keluar dari tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Amin. Doa Amin. selama sebulan doa untuk ini. Terus di belakang juga ada suara jalan kaki Pak. Ah, Sama juga tahu. sama. Pokoknya 1 bulan doanya ini ya. Ya Pak, baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, doa darah Yesus sucikan tempat Yesus ini. sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Demi Ya. nama Yesus roh jahat keluar. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Oke, Jonas. Baik Pak, terima Terakhir kasih. Jonas. Pak Hans, Richard, silakan. Satu aja yang buka zoom-nya Pak Richard, Pak Hans. Double suaranya Pak. Pak Hans. Iya, halo. Yang satu Ya, dimatiin gimana, Pak. Richard? Halo Pak Yonas, malam. Mau tanya apa? Ini saya mau nanya, ini diri saya ada kuasa gelap nggak Pak ya? Nggak ada, ini stres. Karena kegemukan. Supaya diet. Ya, kita doain sekarang ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari jahat, bebas kegelapan. Luruskan tamu Tuhan, kerajaan Tuhan datang dalam jadi. Demi nama Yesus. Amin. Pak Oke, Daud, Jonas lanjutin ya. Pak Daud,
Ini ada urgent ponakannya nih perutnya besar, boleh minta tolong Pak. Jonas yang kerjakan doa ya. Oh, baik sudah Pak. keluar. Ini Terima sudah kasih Pak dimasuk. Daud.